Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan teori belajar konstruktivisme dengan metode diskusi. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Miftah Julianti, lalu Fitriani Nur Hasanah, dan saya sendiri Ulfa Umayyah. Baik, kita mulai diskusi kali ini dengan membahas teori belajar konstruktivisme. Ada yang tahu nggak apa itu teori belajar konstruktivisme? Saya izin menjawab. Baik, disilahkan Miftah. Menurut saya, konstruktivisme yaitu pembelajaran yang bersifat generatif atau tindakan yang menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Setiap orang membangun pengetahuannya sendiri untuk mentransfer konsep dari guru kepada siswa. Pemindahan itu harus diinterpretasikan, ditransformasikan, dan dikonstruksikan oleh siswa lewat pengalamannya. Saya izin menjawab. Silahkan Fitri. Menurut saya, teori belajar konstruktivisme adalah proses belajar yang didasari oleh kenyataan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi kembali pengetahuan dan pemahaman yang ia miliki. Jadi, intinya bahwa teori konstruktivisme adalah proses belajar sebagai kegiatan membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberikan makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Lalu, adapun menurut ahli Jean Piaget yang mengemukakan bahwa pengetahuan tidak diperbolehkan secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Kayak apa sih proses pembelajaran konstruktivisme? Saya izin menjawab. Proses pembelajaran teori konstruktivisme itu ada 4 tahap. Yang pertama panca indera, yang kedua ada konstruksi pengetahuan baru, yang ketiga ada pengalaman, dan yang keempat ada objek lingkungan. Jadi pertama, individu akan memperoleh pengetahuan dan mengkonstruksikan daripada apa yang dia peroleh dari indranya, panca indranya. Kemudian, dari pengetahuan baru itu, dia akan mengaitkannya kepada sebuah pengalamannya ia. Lalu setelah pengalamannya itu, dia kaitkan lagi dan diaplikasikan kepada objek lingkungan. Dan proses tersebut berlangsung terus-menerus, seperti itu. Saya izin bertanya, apa saja sih bentuk-bentuk karakteristik dari teori belajar konstruktivisme? Karakteristik dari teori pembelajaran konstruktivisme ada 5, yaitu yang pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Dan yang ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat, adanya dorongan agar siswa lebih mandiri. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Ada nggak sih prinsip dalam teori pembelajaran konstruktivisme? Nah, saya izin menjawab pertanyaan tentang prinsip apa saja yang ada di pembelajaran konstruktivisme ini, yaitu ada 5. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa itu sendiri. Nah, yang ketiga, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi belajar lancar. Lalu yang keempat, menghadapi masalah dengan relevan dengan siswa. Yang kelima, mencari dan menilai pendapat dari siswa. Saya izin bertanya, ada nggak sih kekurangannya? Terus apa saja sih kelebihannya? Untuk kelebihan pembelajaran konstruktivisme ada 4, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Yang kedua, mendorong siswa memberikan penjelasan tentang gagasannya. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki oleh siswa tersebut. Yang keempat, memberikan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung siswa mengungkapkan gagasannya. Ada juga kekurangan dari teori konstruktivisme itu ada. Yang pertama, siswa
itu akan membangun atau membuat pendapatnya masing-masing. Maka dari itu, ide siswa dengan ide Pak Ali akan sangat berbeda. Yang kedua, teori ini menanamkan bahwa siswa akan membangun pengetahuannya sendiri. Jadi, akan sangat membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk para siswa yang malas. Dan yang ketiga, kondisi di setiap sekolah sangat-sangatlah berpengaruh pada keaktifan siswa dalam siswa membangun pengetahuan dan segalanya. Itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau sekolahnya kondisinya tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Dan yang terakhir, tidak akan efektif untuk siswa yang tidak aktif dalam belajar. Kesimpulannya, teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberikan makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Perkembangan kognitif yang dibentuk oleh individual melalui pengetahuan berinteraksi dengan lingkungan terdiri atas 3 bentuk pengetahuan, yaitu yang pertama fisik, yang kedua logika matematik, dan yang ketiga sosial. Karakteristik teori konstruktivisme yang pertama, 1. Memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Yang ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat, adanya dorongan agar siswa lebih mandiri. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Prinsip-prinsip teori konstruktivisme yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa kecuali hanya dengan keaktifan siswa sendiri untuk menalar. Yang ketiga, sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang keempat, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Dan yang kelima, mencari dan menilai pendapat siswa. Kelebihan teori konstruktivisme yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Yang kedua, mendorong siswa agar memberikan penjelasan tentang ide atau gagasannya. Yang ketiga, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki oleh siswa. Yang keempat, memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa untuk mengungkapkan gagasannya. Kekurangan dari teori konstruktivisme yang pertama, siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Yang kedua, teori ini menanamkan supaya siswa membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. Yang keempat, tidak efektif diterapkan untuk siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Cukup sekian diskusi dari kami semua. Semoga bisa diambil baiknya, diambil manfaatnya, ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.